Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, Anda udah siapin panduan lengkap nih buat investor pemula ya, soal bedah laporan keuangan. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang ini, nerjemahin angka-angka ini, anggap aja kayak rekam medis perusahaan gitu, biar Anda bisa ambil keputusan investasi yang lebih pas lah. Kita bakal fokus ke 3 pilar utama, laporan laba rugi, terus neraca, sama laporan arus kas. Siap ya? Ubah data jadi wawasan praktis. Oke, mari kita mulai bongkar. Yang pertama dulu, laporan laba rugi. Ini intinya jawab pertanyaan dasar banget. Perusahaan ini untung nggak sih? Gitu. Gampangnya ini kayak cerita kinerja perusahaan gitu kan ya. Dari paling atas ada penjualan bersih, dikurangi biaya-biaya, sampai ketemu angka laba bersih di bawah. Salah satu yang penting banget itu katanya laba operasi ya. Itu nunjukin untung dari bisnis utamanya aja gitu kan. Betul, betul. Laba operasi itu penting buat lihat kesehatan bisnis intinya. Nah, tapi soal laba bersih, ini kan yang sering jadi headline ya. Tapi investor cerdas kayak Anda perlu gali lebih dalam lagi. Coba perhatiin tren pertumbuhan pendapatan. Tapi hati-hati juga. Pastikan pertumbuhannya itu sehat. Bukan cuma bakar uang istilahnya, di mana biayanya malah naik lebih cepat dari pendapatannya. Gitu. Terus ada margin laba, ada yang kotor, operasi, sama bersih. Ini bentuknya persentase. Nah, ini soal efisiensi, seberapa jago dia ubah penjualan jadi untung. Margin yang stabil atau syukur-syukur naik, itu bagus. Ada lagi laba per saham atau EPS. Ini populer tapi hati-hati juga. Angka EPS ini bisa dipercantik sedikit lewat share buyback. Jadi jumlah sahamnya berkurang, kelihatannya EPS naik padahal laba totalnya mungkin stagnan. Intinya, buat Anda, margin itu krusial buat lihat kemampuan real perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya. Oke, oke, masuk akal banget. Jadi, setelah lihat untung rugi sepanjang periode, gimana caranya kita tahu kondisi keuangan perusahaan di satu titik waktu aja? Nah, ini kayaknya masuk ke pilar kedua ya, neraca. Bener nggak sih? Ini kayak foto kondisi finansial perusahaan, jawab pertanyaan, fondasi keuangannya kuat nggak? Prinsip dasarnya kan yang itu tuh. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset itu hartanya, liabilitas utangnya, ekuitas modal pemiliknya. Gitu kan ya? Persis. Dan foto ini penting banget buat lihat stabilitas sama tingkat risikonya. Ada dua rasio kunci nih dari neraca yang perlu Anda cermati. Pertama, rasio lancar. Itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Gampangnya, ini buat ngecek dompet jangka pendeknya. Cukup nggak duitnya buat bayar tagihan dekat? Angka idealnya sering disebut antara 1,5 sampai 2,0 lah. Tapi kalau lihat contoh UNVR 2023, di catatan Anda, rasionya kan 0,66x, di bawah itu. Cuma, ya itu tadi, arus kas mereka kuat banget, jadi itu bisa jadi semacam bantalan risiko gitu. Kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau DIR. Ini ngukur seberapa banyak sih perusahaan pakai modal pinjaman dibanding modal sendiri. DIR UNVR yang tinggi di 2023 itu 3,58x, artinya risiko finansialnya lebih besar. Mirip kalau kita punya cicilan rumah gede dibanding total harta kita, gitu. Tapi, ya utang itu nggak selalu jelek juga sih. Bisa jadi produktif kalau misalnya dipakai buat investasi yang hasilnya lebih gede dari bunganya. Jadi, buat Anda, ini soal nilai kemampuan bayar utang, sama lihat seberapa besar risiko dari utang itu. Oke, sip. Nah, pilar ketiga nih, saya sering dengar ini yang paling jujur katanya, laporan arus kas. Katanya laba itu bisa diakali akuntansi, tapi kas itu nyata. Benar gitu? Laporan ini jauh pertanyaan. Perusahaan beneran pegang duit tunai nggak sih? Dia ngelacak kas masuk keluar dari 3 aktivitas, operasi, investasi, sama pendanaan. Cepat sekali, cash is king itu beneran bukan cuma slogan. Laba itu kan bisa ada pengaruh pilihan metode akuntansi ya, tapi kas itu ya uang real di rekening bank. Fokus utama Anda sebaiknya ke arus kas dari operasi atau OCF. Ini uang yang didapat dari aktivitas bisnis utama sehari-hari. Idealnya sih OCF itu positif dan angkanya lebih besar dari laba bersih. Kenapa? Ya, itu tanda kalau laba yang dilaporkan itu berkualitas. Didukung kas beneran. Contoh bagusnya ya UNVR 2023 itu. Rasio OCF dibagi laba bersihnya sampai 1,48x. Itu bagus banget.
Kalau OCF terus-terusan jauh di bawah laba bersih, nah itu lampu kuning, perlu waspada. Bayangin Anda punya toko roti, pembukuan bilang untung 1 juta, itu laba bersih. Tapi karena banyak yang bayar nanti, di laci kas cuma ada 500.000, itu OCF-nya. Jelaskan bedanya? Terus ada lagi namanya arus kas bebas atau FCF. Gampangnya, itu OCF dikurangi belanja modal atau CAPEX. CAPEX itu biaya buat beli aset jangka panjang, kayak mesin baru, pabrik. Nah, FCF inilah kas yang benar-benar bebas dipakai perusahaan. Bisa buat bayar utang, bagi dividen ke Anda, beli saham kembali, buyback, atau mungkin beli perusahaan lain. UNVR di 2023 itu FCF-nya 6,28 triliun. Itu nunjukin mereka punya amunisi finansial yang, wah, lumayan banget lah. Jadi buat Anda, FCF ini penting buat lihat kemampuan perusahaan, ngasih hadiah ke pemegang saham, dan juga buat modal tumbuh ke depannya. Wah, oke. Jadi kalau kita coba rangkum pakai contoh UNVR 2023 dari sumber Anda tadi ya, artinya perusahaan ini untungnya gede banget kalau lihat margin laba bersihnya 12,4%. Terus mesin kasnya juga kuat banget ya, FCF-nya 6,28 triliun, itu kan gede. Tapi di sisi lain utangnya kelihatan cukup tinggi ya, DIR-nya 3,58x. Ini kayak orang gajinya gede tapi cicilannya juga numpuk gitu ya. Analogi yang pas itu. Nah, ini nunjukin pentingnya kita lihat ketiga laporan ini barengan. Jangan cuma satu-satu. Kelihatan banget kan ada trade-off di UNVR, profitabilitas sama arus kasnya superior, tapi ada bayang-bayang risiko dari utang yang tinggi. Pertanyaan kuncinya jadi, apakah arus kas yang super kuat itu cukup buat nutupin risiko utangnya? Nah, itu yang perlu dianalisis lebih dalam. Oke, mengakhiri deep dive kita nih, jadi kuncinya jelas ya, analisisnya harus holistik, menyeluruh, gabungin ketiga laporan, terus jangan lihat setahun doang, tapi lihat trennya mungkin 3-5 tahun ke belakang, sama bandingin juga sama pesaing di industrinya. Panduan Anda tadi juga ngasih checklist bagus tuh, pendapatan naik konsisten nggak, marginnya stabil atau malah naik, OCF lebih gede dari laba bersih, tingkat utangnya wajar, FCF positif. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran buat Anda eksplorasi sendiri nanti. Di luar angka-angka laporan keuangan ini, gimana faktor-faktor non-finansial, contohnya kekuatan merek UNVR yang kita tahu kuat banget, atau mungkin kualitas tim manajemennya gimana, itu semua bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam jangka panjang buat ngelola risiko utang yang tadi kelihatan tinggi di laporan keuangannya. Nah, itu pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih lanjut setelah ini.